Dari mana datangnya pengemis bau ini? Berani membuat masalah di wilayahku? Kamu bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa saya. Enya. Mengapa kamu berlama-lama? Apa yang kamu tatap? Jika kamu menatapku sekali lagi. Enya. Raja, bawahanmu Shanlong gagal dalam tugas saya. Baru berhasil menemukanmu hari ini. Saya mohon Tuan menghukum saya. Aku sudah lama tidak menjadi bagian dari Balai Orang Suci. Aku hanyalah seorang pengkhianat. Raja, masalahnya telah diselidiki secara menyeluruh. Orang dalam dari masa itu telah ditemukan. Kaisar Suci berkata dia berutang maaf padamu. Dia memohon saya menemukanmu apapun caranya, untuk mengembalikan semua posisi Anda, dan membiarkanmu memerintah Balai Orang Suci lagi. Kehidupanku saat ini cukup baik. Pertarungan dan pembunuhan yang tiada henti. Hari-hari penuh tipu daya dan muslihat. Aku sudah lama bosan dengan semua itu. Sekarang aku makan kapanpun aku mau, dan tidur kapanpun aku mau. Kemanapun aku pergi adalah rumah. Raja, mengapa sampai seperti ini? Tidakkah kamu ingin membalas dendam untuk raja-raja lainnya? Enya. Raja, ini adalah informasi kontak saya. Kaisar Suci berkata dia memberimu waktu 3 hari. Bagaimana mungkin aku lupa? Tapi kekuatanku belum pulih. Aku harus bertahan. Kakak saudara. Selama aku memulihkan kekuatan penuhku, aku akan membalas dendam untuk kalian. Lu Sui, aku mohon padamu, selamatkan ayahku. Bukankah ini mahasiswa terbaik dari Universitas Jinhai kita? Dewi yang membuat banyak pria jatuh cinta. Kenapa kamu datang memohon padaku? Lu Sui, hanya kamu yang bisa membantuku? Mungkinkah kamu bisa meminjamiku sejumlah uang? Aku janji aku pasti akan mengembalikannya. Ayahmu berutang 2 juta pinjaman berbunga tinggi. Bukan berarti tidak ada jalan. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawamu bertemu seseorang. Bangun pengemis bau. Bangun pengemis bau. Apakah kamu masih mengenaliku? Ini Li Jingfan dari kelas kita. Dia diculik dan dijual oleh pedagang manusia saat masih kecil. Dia menderita trauma mental. Sekarang dia hanya bisa menjadi pengemis. Bukankah kamu mengaku sangat mulia? Tapi aku akan membuatmu menikahi yang ini. Jika kamu bersedia, aku akan meminjamkanmu uang itu. Kudengar kamu bahkan memberinya 300. Dan Li Jingfan selalu naksir padamu. Sekarang kalian berdua bisa dianggap sepasang kekasih. Pikirkan ayahmu yang kecanduan judi. Pikirkan ayahmu yang kecanduan judi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Pergi. Aku setuju. Pergi ke sana. Ini kartu kamarnya. Bawa suami pengemismu dan pergi laksanakan pernikahan. Besok pagi, aku ingin melihatmu menyerahkan akta nikah. Aku mengucapkan selamat menikah. Tunggu sebentar. Ada apa? Menyesal. Jika kamu menyesal sekarang masih ada waktu. Jangan bilang aku memaksamu. Bisakah kamu tidak memberitahu siapapun? Baiklah, aku bisa menyimpan rahasiamu. Li Jingfan, aku teman sekelas lamamu. Bukankah aku sudah baik padamu?
membiarkan babi sepertimu mencabut sepotong kol yang begitu indah. Malam ini, dia tidak boleh mandi. Jika dia berani mandi, uangnya, aku tetap tidak akan meminjamkannya padamu. Selamat menikah berdua. The film was translated and narrated by M Media. Li Jiangfen, aku peringatkan kamu. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, kamu akan segera tersesat dan kembali mengemis. Bekerja sama dengan aktingmu. Kamu tidak gila kan? Selama aku mendapatkan uang itu besok, aku pasti akan memberimu puluhan ribu. Kamu tidak perlu menjadi pengemis lagi. Aku akan membantumu. Dan aku tidak akan mengambil uangmu. Apa yang aku Li Jiangfen berutang padamu, aku akan membayarnya 100 kali lipat. Mengembalikan 100 kali lipat. Kamu bahkan tidak bisa memberi makan dirimu sendiri dengan layak, atau berpakaian hangat. Bagaimana kamu akan mengembalikan 100 kali lipat? Kamu benar-benar gila. Seorang pengemis yang juga menderita delusi. Hei kamu! Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Kalau tidak aku akan. Mang Yao, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Karena aku kembali kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi lagi. Sekarang aku harus segera memulihkan kekuatanku. Pengemis bau. Pengemis bau. Pengemis bau. Ayo pergi. The film was Untuk mendapatkan surat translated nikah. and narrated by M Media. Ayo, kalian berdua pengantin baru kemarilah. Mendekatlah. Baiklah, bersiaplah. Kalian berdua senyum. Beri kami senyuman. Ayo, lihat ke saya di sini. Senyum. Ayo 1, 2, 3. Hei! Qin Lu Sui. Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Aku harus cepat pulih. Jika musuhku tahu aku masih hidup, itu pasti akan melibatkan Bai Mang Yao.
Cepat, cepat, cepat. The film was Kalian berdua translated belum cukup and bermesraan. narrated by Aku M. tidak berbohong Media. kepada semua orang kan. Semuanya lihatlah bukankah begitu? Saya tidak menyangka Bai Mengyao. Saat dia masih sekolah dulu, berakting di depan saya, berpura-pura menjadi wanita suci dan berbudi luhur. Qin Lusui, kamu berjanji padaku, kamu tidak akan memberitahu siapapun. Kamu melakukan hal kotor seperti itu sendiri. Dan sekarang kamu tidak mengizinkanku membicarakannya. Bai Mengyao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lihat, bahkan ada cupang di lehernya. Tubuhnya pasti sudah dipenuhi belatung sekarang kan? Untung kamu Bai Mengyao masih bisa menoleransinya. Qin Lusui, kamu janji meminjamiku 6 juta yuan. Kamu harus menepati janjimu. Bai Mengyao, kapan aku pernah setuju meminjamkanmu 6 juta yuan? Hanya untuk ayahmu yang kecanduan judi. Berapapun, uang pinjaman tak cukup menutup kerugian. Apakah kamu menganggapku bodoh? Pasangan tercela itu benar-benar keterlaluan. Besok saya akan mengirim mereka ke berita utama. Jangan, berhenti merekam. Aku mohon pada kalian semua, jangan menjatuhkannya. Berhenti merekam. Bai Mengyao, tunggu sebentar, aku akan segera mengambil fotonya dan mengirimkannya kepada ayahmu. Aku mohon padamu. Jangan memohon pada mereka. Mereka akan membayar atas apa yang terjadi hari ini. Apa yang aku lakukan sekarang? Aku tidak pernah berjanji akan meminjamkan uang padanya. Aku tidak akan merendahkan diri ke tingkat pengemis bau sepertimu. Semuanya cepat ambil foto, cepat unggah di momen. Baiklah, Kak. Ambil foto. Kalian semuanya dari sini. Enya, Pengemis bau, biar ku katakan padamu. Ini baru permulaan. Tidak akan lama lagi ayahnya akan tamat. Qin Lusui, bisakah kamu mengampuni ayahku? Berlututlah. jangan khawatir, serahkan masalah ayahmu padaku. Pengemis bau. Apakah kamu bosan hidup? Ayahnya berutang uang kepada Long Jia. Halo. Li Jingfen. Apakah kamu mencari Bai Mengyao-mu? Pinjamkan ponselmu sebentar. Apakah kamu sedang menelpon seseorang? Benar-benar katak dalam tempurung. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Shanlong, ada seorang pria bernama Long Jia yang ingin berurusan dengan ayah mertuaku. Selesaikan dia untukku sekarang juga. Jangan biarkan siapapun mengetahui identitasku. Li Jingfen, kamu harus mengirim seseorang untuk menyelidiki. Apakah kamu tahu seberapa kuat keluarga Long di Jinghai? Aku memberitahumu. Jika kaki Bai Wenshan tidak patah hari ini, namaku Qin Luzu akan ditulis terbalik. Kalau begitu, kita tunggu saja. Bagaimanapun perkataanmu tidak ada harganya. The film Nora, Eyo, ceritakan padaku tentang kaki Bai Wenshan. Apakah sudah patah? Bai Mengyao sudah terbaring di Long Jia. Nona Long Jia telah ditangkap. Apa kamu yakin? Benar-benar yakin. Kabarnya dia menyinggung tokoh besar. Keluar. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh Li Jingfen? Mustahil. Hanya Li Jingfen ini, pengemis bau yang diculik oleh pedagang manusia itu.
Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Maukah kamu menulis namamu terbalik? The film was translated and Li Jianfei narrated jangan by terlalu M cepat Media. berpuas diri. Long Jie menyinggung orang tertentu jadi dia tertangkap. Namun ini hanyalah permulaan. Mimpi buruk Bai Mengyao baru saja dimulai. Mimpi burukmu juga akan segera dimulai. Aku memberitahumu kamu pengemis bau. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Raja Peretas Ye Yuang. Salam Raja. Pakaian macam apa itu? Baru saja membuangnya. Bukankah sudah kubilang? Ketika hanya ada kita kamu bisa memanggilku Kakak Li. Apa yang kamu inginkan? Aku tahu kau ingin berurusan dengan Qin Lu Xue itu. Lihat ini. Long Jia. Mengapa kau di sini? Long Jia, aku punya adik perempuan. Tolong jaga dia baik-baik. Kalau begitu itu tergantung pada kinerjamu. Kamu hanya menunjukkan ini padaku. Qin Lu Xue ini memperlakukan nyonya seperti ini. Aku tidak tahan jadi aku meretas komputernya. Hasilnya aku melihat video ini. Dan dia merekamnya sendiri. Qin Lu Xue. Mimpi burukmu akan segera dimulai. Kaisar Suci suruh aku bertanya. Kapan kau akan kembali? Untuk mengambil alih kembali Balai Orang Suci. Dalam waktu setahun mungkin. Kaisar Suci juga The film berkata, was translated dia sekarang bisa and memenuhi semua narrated by kebutuhanmu. M Media. Kirimkan alamat Mengyao kepadaku. Dan lokasinya saat ini. Selain itu minta sign kekayaan mengirimkan orang kaya. Ponsel ini bisa melacak lokasi nyonya secara real time. Sehebat itu. Berikan padaku. Baiklah Kakak Li, ayo pergi. Kami akan mencarikanmu pakaian ganti sekarang. Mangkuku. Kau tidak membutuhkan benda itu lagi. Kenapa kamu di sini? Sudah kubilang kita hanya berpura-pura menikah. Aku sama sekali tidak punya hubungan apapun denganmu. Aku hanya di sini untuk melindungimu. Kamu. Lupakan saja, aku memberitahumu. Jangan ikuti aku. Kalau tidak aku akan semakin membencimu. Kakek, Anda masih berani memanggil saya kakek. Berani-beraninya Anda melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Anda membuat keluarga kita menjadi bahan tertawaan seluruh Shanghai. kakek ini salah paham. Itu dia. Dia memaksaku melakukan ini. Aku membencimu. Direktur Kie. Orang macam apa dia? Apakah dia akan menjebakmu? Dulu, ketika Anda masih sekolah, saya dengar Anda dan Li Jianfan itu saling memboda. Dan bahkan memberi yawan untuk digunakan. Tapi saya tidak pernah sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Anda akan tidak tahu malu sampai sejauh ini. Dia hanyalah pengemis kotor. Dan Anda benar-benar bisa intim dengannya. Kakak. Dan paman ketiga itu. Merugi setiap hari. Dan berutang setumpuk.
Jika Longjia tidak ditangkap kali ini, aku setuju. Seluruh keluarga kita akan mengalami kemalangan. Jika kau bertanya padaku, kita seharusnya menendang seluruh keluarga Bai Wenshan keluar dari keluarga Bai untuk menghindari menyeret kita. Kita harus menarik garis yang jelas sejak awal. Kalau tidak, keluarga Zhang Film was akan menyalahkanmu. translated and narrated by M Media. Dengan ini saya umumkan, keluarga Bai Wenshan dikeluarkan dari klan keluarga Bai kita. Dikeluarkan dari klan keluarga Bai kita. Dikeluarkan dari klan keluarga Bai kita. Kakek, ayo pergi. Kakek. Ayahku memang punya utang judi. Tapi aku tidak mengambil apapun dari keluarga Bai. Jika aku tak berbisnis beberapa tahun ini, keluarga ini pasti sudah lama bangkrut. Kesepakatan 10 juta dengan grup Xinghai dan 20 juta dari grup Wanmeng juga diamankan olehku. Keuntungan yang aku ciptakan untuk keluarga jauh lebih banyak dari ini saja. Sekarang aku menjadi lintah. Jika bukan karenaku, keluarga ini tidak akan menerima kontrak 5 juta. Sudah cukup. Bai Mengyao, kemasi barang-barangmu dan segerainya. Kamu bisa membiarkanku pergi. Tapi kamu harus memberiku gaji bulan ini. Aku punya komisi 5%. Itu adalah 1 juta. Grup Wanmeng menandatangani kontrak dengan perusahaan Bai kita. Kamu bahkan tak dianggap karyawan Bai sekarang. Dari mana komisi Anda akan datang? Tidak tahu malu. Cepat pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Baiklah. Aku akan pergi sendiri. Meng Yao, semangatlah. Jangan khawatir, mereka akan datang memohon padamu. Cukup, Li Jiangfan, berhenti membual. Kembalilah dan jadilah pengemismu. Siapa yang kunikahi Bai Mengyao bukanlah urusanmu. Bagaimana itu bisa diterima? Bai Mengyao, dia adalah suamimu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan suamimu seperti ini? Qin Lusu, apalagi yang kau inginkan? Aku tidak mau apa-apa. Aku sekarang menyuruhmu pulang bersamanya. Dan kemanapun kamu pergi di masa depan. Jika orang lain bertanya siapa dia, kamu bisa mengatakan dia adalah suamimu, dan bahwa kamulah yang memulainya. Apa kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Meskipun Longjia ditangkap, ayahmu suka judi masih utang 2 juta gerbang serigala salju. Jika itu tidak dilunasi, The film was aku yakin tidak akan lama translated lagi. and narrated Dia by pasti M. kehilangan Media. 1 kaki. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Pemimpin gerbang serigala salju adalah temanku. Jika kamu patuh, kamu bisa datang kepadaku nanti untuk melunasi uang itu. Jika kamu tidak patuh, aku yakin tidak perlu bagimu untuk pulang. Ayahmu pasti akan kehilangan 1 kaki. Kamu juga. Kamu terlihat sangat marah. Tapi aku suka sekali melihatmu seperti ini. Marah dan tak berdaya. Baiklah. Aku setuju. Li Jingfen, bukankah seharusnya kamu diizinkan untuk tidak menjadi pengemis lagi? Dan juga biarkan si cantik sombong kita menemanimu setiap hari. Mungkin aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Ketika saatnya tiba, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Li Jiangfan, kamu dan Qin Lusui berkolusikan. Apa katamu? Bukankah begitu? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kenapa kamu baru saja berterima kasih padanya? Jika dia tidak membawamu ke sini, kenapa? Kamu akan berterima kasih padanya. Melakukan ini hanya membuatku merasa semakin jijik.
kirimkan rute Meng Yao kepadaku. Kenapa kamu begitu cepat? Mengatakan terlalu cepat kepada seorang pria adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari pekerjaan. Apalagi yang akan kulakukan? Seperti kamu tergeletak di pinggir jalan dengan mangkuk pecah. Posisi apa yang kamu lamar? Wiraniaga, apalagi kepala departemen. Kau tunggu aku di sini. Jangan ikuti. Beli grup Wan Meng. Bai Meng Yao jadi kepala promosi. Masuklah. Nona Bai. Aku dengar kau diusir dari keluargamu. Ya, Duduk di sini. Xiao Daqiang. Tolong jaga sikapmu. Bersikap baik. Bai Meng Yao. Kau berpura-pura menjadi wanita berbudi luhur di depanku, tetapi berbalik dan berhubungan dengan seorang pengemis. Dan kau masih berpura-pura bersikap sopan di depanku. Lupakan saja. Bai Meng Yao. Apa kau benar-benar ingin pergi begitu saja? Pikirkan baik-baik. Kau tidak punya pekerjaan sekarang. Aku masih punya pekerjaan sebagai asisten kecil di sini. Mengapa kau bersikap begitu mulia di depanku? Akan ada saatnya kau memohon padaku. Kau tahu cara untuk kembali. Sudah kubilang kau akan segera. Xiao Daqiang. Direktur Xiao? Di mana Bai Meng Yao? Dia pergi. Aku bertanya padamu apa kau menyinggungnya. Direktur Xiao, apa Anda juga menyukainya? Harusnya bilang lebih awal. Jika Anda mengatakannya lebih awal aku, diam. Jangan lakukan hal tak pantas. Panggil sekretaris. Minta dia kembali ke area resepsionis. Kau ikut keluar denganku. Cepatlah. Nona Bai, manajer Xiao kami sedang menunggumu di kantor. Baiklah, silakan tunjukkan jalannya. Halo Nona Bai. Saya Xiao Tianhei. Bisakah kita bicara? Tidak perlu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku Bai Meng Yao, bukan orang seperti itu. Begini. Semua permintaan yang Anda ajukan, kami semua bisa menyetujuinya. Apakah Xiao Daqiang menyinggung Anda? Keamanan. Direktur Xiao? Tidak perlu memanggil keamanan. Apakah Anda belum makan? Cukup. Sudah cukup Xiao Daqiang. Anda dipecat mulai sekarang. Kemasi barang-barang Anda. Keluar. Nona Bai. Bisakah kita bicara sekarang? Baik, Tolong. Begini Nona Bai. Ada seseorang yang sangat penting, yang ingin membayar grup kami 10 kali lipat harganya. Tapi dia punya satu syarat, yaitu Anda harus menjabat sebagai Kepala Departemen Promosi Investasi. Ini. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatanganinya di hari lain. Biar saya jelaskan tentang gajinya. Gajinya 1 juta per bulan. Ditambah ada komisi 20% dari kesepakatan bisnis. bisakah aku mulai bekerja besok? Tentu saja Anda bisa. Anda juga tidak harus datang. Gaji akan tetap dibayarkan. Terima kasih Direktur Xiao. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Aku pasti akan datang bekerja besok. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar Nona Bai. Saya juga berharap di depan orang penting itu. Sampaikan kata baik untuk saya. Baiklah. Bai Meng Yao.
Li Jiangfan bukankah sudah kubilang jangan mengikutiku masuk? Apakah kamu mendapatkan pekerjaan itu? Kau tidak berpikir, aku tidak bisa lolos wawancara kan? Aku beritahu, ya aku sudah bisa menghidupi diriku sendiri sekarang. Kau harus keluar dari rumah kami. Sepertinya kesalahpahamanmu tentangku semakin dalam. Salah paham bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Aku mengerti. Ketika saatnya tiba, jika kamu bisa menjaga dirimu sendiri, aku akan pergi. Dipikir-pikir itu, masuk akal. Duniaku sendiri. Pada akhirnya tidak cocok untuk Meng Yao. Perpisahan seperti ini juga bukan pilihan yang buruk. Melihat Li Jiangfan bersikap cukup baik belakangan ini. Dan aku baru saja berhasil lolos wawancara. Merayakan sendirian. Tidak ada artinya. Kenapa aku tidak mengajaknya saja? Sudahlah Li Jiangfan. Jangan naik taksi hari ini. Nona ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan mengajakmu keluar untuk merayakan. Kalau begitu ayo pergi. Kau benar-benar tidak tahu sopan santun. Cepat dan berterima kasih padaku. Terima kasih. Pergi. Aku sudah selesai bermain. Kau kalah. Minum, minum, minum. Hei, apakah kamu senang hari ini? Ya. Minum. Mari kita bermain dadu. Gadis ini terlihat bagus. Kakak, sangat bagus. The Jelas film lebih was besar darimu. translated and narrated by M. Minumlah Li Jiangfan. Cepat minum dengan cepat. Minumlah Li Jiangfan. Tunggu sebentar. Aku akan ke toilet dulu. Kau juga tidak bisa menanganinya. Hei, orang itu pergi. Cantik, kemarilah dan bergabunglah dengan kami. Ayo minum beberapa gelas bersama kami. Kemarilah dan bermain. Adik kecil. Sepertinya adik kecil ini sedikit malu. Pergi dan bermain dengannya. Cantik, mengapa kamu sendirian? Cukup kuat. Cepatlah. Tidak. Apa yang kalian semua lakukan? Lepaskan. Ayo minum sedikit. Minum 2 gelas. Apa yang kamu lakukan? Aku akan panggil bantuan. Hentikan. Siapa kamu, Nang? Hai Li Jiangfan. Li Jiangfan, aku merasa sangat panas. Tidak, Meng Yao, kamu harus tetap sadar. Kita sama sekali tidak boleh melakukan ini dalam keadaan seperti ini, memanfaatkannya. Aku harus menahan diri. Mengapa aku tiba-tiba muncul di sini?
The film was translated and narrated by M Media. Halo, Li Jianfan. ayah. Halo Paman Bai. Dasar pengemis sialan. Beraninya kamu merusak reputasi putriku. Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Kamu tak tahu dia yang bertanggung jawab atas semua ini. Kita sudah diusir dari keluarga kita. Dan sekarang reputasimu telah benar-benar dihancurkan olehnya. Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Ayah, bukankah diusir dari keluarga itu salahmu? Jika kau tidak pergi berjudi dan menanggung utang-utang ini, apakah kita akan berakhir seperti ini? Putri, apakah gue dengan penampilanmu? Pria macam apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Tuan Muda Zhen, Tuan Muda Qian. Tidak peduli siapa yang kamu ikuti. Apa artinya utang judi kecil kita? Yang paling kubenci adalah kamu pengemis sialan. Keluar dari sini. Keluar segera. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Namun Qin Luzue berkata, kamu berutang sejumlah besar uang kepada gerbang serigala salju. Aku sekarang. Dia akan segera datang dan melumpuhkanmu. Siapa yang kamu coba takuti? Ayah, Cukup sudah cukup. Saya mengerti. Jika kamu ingin tetap tinggal di keluargaku itu tidak mustahil. Tapi mulai besok, kamu harus menyerahkan kepada keluargaku setiap hari. Menyetor. 1000 yuan. Aku memberitahumu dengan jelas. Apakah kamu mengemis setiap hari? Atau menjual darahmu? Tidak boleh ada satu sen pun yang hilang. kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Baiklah. Kau akan tinggal di kamar ini mulai sekarang. Kakali, orang-orang keluarga Bai sudah keterlaluan. Raja kita, bagaimana mungkin mereka menghinanya? Tepat sekali, untuk disukai oleh raja kita, adalah kehormatan besar bagi keluarga mereka. Namun mereka tidak tahu cara menghargainya. Aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Biarkan saja. Sedangkan aku, periode ini hanyalah masa transisi. Cepat atau lambat aku akan kembali ke balai orang suci. Jangan menyeret mereka ke dalam masalah ini. Itu bagus. Apa yang kalian berdua inginkan dariku? Kakali, sang sains kekayaan berkata, dia memiliki bawahan bernama Liu Haiqing, yang kebetulan adalah orang terkaya di Jianghai. Jika Anda membutuhkan sesuatu, temui dia. Dia akan menanganinya untuk Anda. Juga saya harus kembali ke ibu kota. Shenlong akan membawa unit naga birunya. Siap mengikuti perintah Anda kapan saja. Kakali, di dalam tas ada laptop dan beberapa pakaian. Mengerti. Kalian berdua kembali dulu. The film was translated and narrated by M Media. Kakali, tidak bisakah kamu tidur di tengah malam? Saya mengirimimu video pendek. Ayah baptis. Kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Li Jiangfan, kau tidak tidur di tengah malam. Apa yang kau lihat? Tidak lihat siapa yang ada di video ini. Aku tidak melihat. Kau anggap aku ini apa? Kalian para pria dengan pikiran kotor kalian. Jangan berpikir tentang aku seperti itu. Tak satu pun dari kalian yang bermartabat.
Qin Lushu ini benar-benar luar biasa. Melihatnya hari ini, dia sebenarnya terlihat cukup tampan. Apakah kamu ingin aku mengantarmu bekerja? Oke, Li Jiangfan, sepeda listriknya sangat kecil. Jangan berpikir aku tidak tahu. Apa yang kau pikirkan? Bukankah tadi malam kau masih menonton video semacam itu? Ini salah paham. Apakah kamu tahu siapa orang itu tadi malam? Li Jiangfan, berhentilah bermimpi. Aku lebih baik menikahi ayam atau anjing. Tapi aku tidak akan menikahimu. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Ayo pergi, aku akan bekerja. Kalau begitu aku akan menunggumu di bawah. Bukankah itu Bai Mengyao? Dia temukan suami pengemis diperlakukan seperti harta. Dia membawanya kemana-mana setiap hari. Ada apa Bai Mengyao? Melihatku sepupumu. Apa kamu bahkan tidak tahu cara menyapaku? Cukup Bai Mengyao, jangan kira aku tidak tahu mengapa kamu di sini. Kemarin Kepala Departemen Promosi Investasi Grup One Meng, Xiao Daqiang dipecat. Sekarang posisi Kepala Departemen kosong. Kamu di sini untuk melamar bukan? Kau di sini untuk melamar? Tentu saja. Aku punya gelar ganda. Ditambah lagi aku punya koneksi ini dengan Direktur Ken. Bai Mengyao, kamu punya apa untuk dibandingkan denganku? Kurasa. Cepat bawa temanmu ini. Dan berhenti mempermalukan dirimu di sini. Saudara perempuanku jadi kepala promosi. Keluarga kita akan dapat bekerja sama dengan grup One Man. Bai Mengyao, jangan berpikir bahwa tanpa dirimu, kita tidak akan bisa mendapatkan pesanan. Tepat sekali. Kamu tidak bisa hidup dengan baik saja, tetapi bersikeras tidur dengan seorang pengemis. Dan kamu bahkan tertangkap. Sampai jumpa. Kau pengemis bau. Ayo semirkan sepatuku. Kamu ingin aku menyemir sepatumu? Itu benar. Kau pengemis bau. Berjongkok di pinggir jalan sepanjang hari. Kau mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan 100. Membiarkanmu menyemir sepatuku adalah memberimu bantuan. Ayo jilat ini sampai bersih sebelum kau menyemirnya. Biarkan Bai Mengyao melihat suaminya. Bagaimana dia menyemir sepatuku. Baiklah, aku akan menyemirkannya untukmu. Nah, baru seperti ini. Setelah selesai nanti aku beri kamu sedikit lagi. Kau pengemis bau. Aku akan membunuhmu. Dasar pengemis bau, apa kamu gila? Apa yang kamu coba lakukan? Film was Semirkan translated sepatuku. and narrated by M Aku. Media. Aku beritahu kamu, jangan keterlaluan. Tidak mau menyemirnya. Bai Tingting, kamu hanya punya ambisi sebesar ini. Pulang dari belajar di luar negeri. Yang kamu pelajari hanyalah cara menyemir sepatu. Direktur Ken, dia memaksaku melakukan ini. Lihatlah saudaraku. Li Jingfen, kamu yang memukulnya. Ya, Direktur Ken, kamu harus membalaskan dendam kami. Pengemis bau ini melukai saudaraku. Dan memperlakukanku seperti ini. Lihat dirimu. Sekarang kamu bahkan tidak bisa mengatasi pengemis bau. Aku sudah membuat pengaturan untukmu. Pergi wawancara sekarang juga. Bagaimana kabar saudaramu? Dia baik-baik saja. Mengapa pewawancara belum datang? Aku tidak tahu.
Halo, kapan pewawancara akan tiba? Maaf. Direktur Jia mengatakan menteri yang baru sudah terpilih. Tidak akan ada wawancara hari ini. Itu tidak mungkin. Direktur Qin ini. Grup One Meng telah diakuisisi. Pamanku. Tidak bisa membantu? Ini, kalau begitu mari kita cepat pergi mencari menteri yang baru dan menandatangani kontrak. Baiklah, kamu pergi duluan. Baik. Bai Mengyao. Mengapa kamu? Apakah ini tempat duduk yang boleh kamu duduki? Ini adalah grup One Meng. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Bangun sekarang juga. Ada apa? Wanita ini melamar jadi kepala departemen. Dan malah duduk di kursi orang lain. Dia sama sekali tidak berkelas. Biar aku beritahu kamu, Bai Mengyao ini, beberapa hari lalu dia pesan kamar dengan pengemis. Dan tertangkap oleh orang-orang. Dia sudah memiliki noda pada reputasinya. Dan sekarang dia masih sangat tidak beradab. Diam, ini adalah menteri baik kita. Kau benar-benar berani di sini di grup One Meng kami. Menghina menteri baik kami. Apa maumu? Aku di sini untuk menandatangani kontrak. Kontrak apa lagi yang tersisa untuk ditandatangani? Mulai hari ini, semua kontrak antara perusahaan kami dan grup One Meng sepenuhnya diakhiri. Siapa kamu? Aku The datang ke film sini was bersama Direktur Ken. translated and narrated Siapa by aku? M Media. Aku adalah Xiao Tianhei. Zhao Tianhei. Layani Bai Mengyao dengan baik. Orang di belakangnya bisa membuatmu dan aku meraih kesuksesan hanya dengan satu kata. Dan satu kata juga bisa menghancurkan kita selamanya. Baiklah, Anda adalah Direktur Zhao. Saya minta maaf Direktur Zhao. Saya tidak tahu Anda adalah Direktur Zhao. Saya benar-benar minta maaf. nanti tolong bicarakan baik tentangku ke Direktur Kie. Kalau kamu berani bikin masalah lagi untuk Direktur Bai, jangan salahkan aku kalau tak sopan. Keamanan, usir dia keluar. Li Jingfen, Bai Mengyao-mu. Sudah di dalam begitu lama. Apakah kamu tidak mengkhawatirkannya? Tidak khawatir. Malam itu, apakah kamu benar-benar tidur dengannya? Jika kamu memang tidur dengannya, lain kali ingatlah untuk merekam video untukku. 10.000 per klip. Bagaimana menurutmu? Qin Luzhu. Dia sudah mencapai titik ini. Mengapa kamu ingin hancurkan dia? Li Jingfen, apakah kamu tahu mengapa kamu hanya bisa menjadi pengemis? Apakah kamu tahu asa terbesar seorang wanita? Adalah, Aku ingin tahu. itu adalah tubuhnya sendiri. Semakin cantik seorang wanita, semakin dia peduli tentang hal itu. Hari ini kau menginjak-injaknya. Besok siapa tahu? Di ranjang pria mana dia akan berbaring. Jadi begitulah caramu bertindak. Tidur dengan pria di mana-mana. Siapa yang memberitahumu itu? Aku bisa tahu. Oleh karena itu, aku harus membuat Bai Mengyao tidak pernah memiliki kesempatan untuk pulih. Awalnya, aku benar-benar ingin memberimu kesempatan. Bagaimanapun kita pernah sekelas. Sepertinya kau benar-benar tidak tertolong lagi. Li Jingfen, pikiranmu masih belum pulih. Apa kau pikir kau akan baik-baik saja? Apa kau pikir keluarga Zhang akan melepaskanmu? Cara kau mempermalukannya barusan sudah melewati batas kesabaran keluarga Xian. Meskipun grup One Meng telah diakuisisi, pamanku tidak bisa memutuskan pemilihan direktur, tetapi keinginan Bai Mengyao untuk bekerja di sini sudah tidak mungkin. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu seperti ini? Keluar. Lepaskan aku. Pergi. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Apa yang terjadi? Direktur Qian, Departemen Promosi Investasi Grup One Meng. Bai Mengyao. Tidak mungkin.
Bai Mengyao pasti menggunakan daya tarik seksualnya. Zhao Tianhe pasti menyukainya. Itulah mengapa ini terjadi. Sepertinya hal yang aku khawatirkan. Direktur Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Mengyao jati kepala promosi baru. Maka pesanan kita sendiri tidak boleh gagal. Baiklah, kau bisa kembali sekarang. Direktur Qin, ada apa? Hari ini cari orang yang jago bertarung. Malam ini kita harus memastikan wajah Bai Mengyao hancur. Mengenai cara melakukannya, kau tangani sesuai keinginanmu. Tapi Li Jiangfan itu sedikit menjadi penghalang. Dia hanyalah seorang pengemis, dan kau bahkan tidak bisa menghadapinya. Bukan begitu, Direktur Kie. Aku hanya merasa bahwa Li Jiangfan ini jelas bukan hanya seorang pengemis. Bagaimana kalau begini? Aku akan mencari cara untuk memancing Li Jiangfan pergi. Begitu Li Jiangfan berhasil dipancing pergi, Bai Mengyao hanyalah seorang wanita. Bagiku, mengambil nyawanya hanyalah hal yang mudah. Mengapa aku menginginkan nyawanya? Aku hanya ingin dia menjalani hidup yang penuh penghinaan. Sama sekali jangan merusak ini untukku. Li Jingfen, ada sesuatu yang belum kau ketahui bukan? Ada apa? Liang Tian, yang pernah membantumu. Apa kau masih mengingatnya? Apa yang terjadi pada Liang Tian? Apa kau tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah datang menemuimu? Apa kau tahu apa yang terjadi? Dia ada di rumah sakit jiwa. Dia dirawat di rumah sakit mana? Lupakan saja. Bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas. Aku akan mengantarmu menemuinya. Apakah kau memakai parfum godaan? Kau pengemis. Kau benar-benar tahu tentang parfum rayuan. Aroma parfum ini dapat merangsang hasrat seorang pria. Tepatnya ini adalah afrodisiak. Kau pengemis bau. Kau cukup berpengetahuan. Tapi jangan salah paham. Kau pengemis bau. Kau tidak akan masuk ke ranjangku. Rumah sakit. Kita sudah berputar 2 kali. Sebenarnya di mana orangnya? Hidup. Dia ada tepat di sini. Kakakmu ada di dalam sini. Buka pintunya. Mengapa kau melihatku? Aku tidak punya kuncinya. Kau mempermainkanku. Jadi kenapa? Aku memberitahumu. Kau harus cepat pergi dan memeriksa Bai Mengyao-mu. The film was Aku hanya membawamu ke sini translated untuk and memancingmu narrated pergi. by M. Untuk Media. berurusan dengan Bai Mengyao. Apa yang ingin kau lakukan pada Meng Yao? Mengapa kau tidak pergi dan melihat sendiri? Cari beberapa orang untuk melindungi Meng Yao. Xiao Gao. Kepala Departemen Bai. Orang itu bersamaku pagi ini. Masuk ke mobil Direktur Kie. Mengikuti Direktur Kie. Direktur Qin. Ya, Qin Lu Sui. ya, Baiklah. oke. Mungkinkah mereka bekerja sama?
Apa yang kau lakukan, Nona? Kau siapa? Nona Bai. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku siap membantumu cuci muka. Wajahmu ini sungguh terlalu menggoda. Apa ini? Asam sulfat. Untuk membantumu mencuci wajah. Lihat betapa baiknya aku padamu. Tidak peduli siapa yang memerintahkanmu. Tidak peduli bawahan siapa kau. Lain kali, kematian. Enya. Ratu, apakah Anda baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Bawahan Anda dengan hormat mengundurkan diri. Tunggu sebentar. Siapa rajamu? Ketika saatnya tiba, Ratu secara alami akan tahu. Berikan. Meng Yao. Sampah seperti ini. Buang saja dan selesai. Mengapa kau masih membereskan ini? Pergi-pergi, buang itu ke samping. Apa-apaan ini? Ayah, ini urusan orang lain. Lepaskan. Astaga. Ini pasti barang antik. Hei ayah, berikan itu padaku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Dia sudah menyewa di sini begitu lama. Apakah dia pernah membayar sewa? Mengenai barang ini, anggap saja sebagai pembayaran sewa. The film was translated and narrated by M Media. Li Jiangfan. Maafkan aku. Ayahku mengambil pedangmu. Tidak apa-apa. Anggap saja ini sebagai pembayaran sewaku. Lagi pula kau juga pernah membantuku sebelumnya. Meng Yao, aku harus pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Hei barangmu. Aku tidak butuh sisanya. Buang saja. Apa yang kau lakukan? Kak Jin, ternyata kau. Baiklah. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Uang yang kau pinjam dariku itu, bukan. Kapan kau akan memberikannya padaku? Kak Jin, kedatanganmu tepat sekali. Silakan duduk cepat. Ayo duduk dulu. Kak Jin, kau tidak akan percaya. Sebenarnya aku baru saja mendapatkan harta karun. Benarkah? Kak Jin, kau adalah seorang ahli. Tolong lihatkan untukku. Lihatlah aura kuno dan sederhana ini. Tekstur yang berkarat parah. Langsung tahu bahwa ini pasti barang antik. Tunggu sebentar. Tuan itu sedang datang. Dia bisa menilai pedang ini dan menentukan berapa nilainya. Maka uang yang kupinjam darimu, bukankah itu semua akan tertutupi? Coba kulihat. Ayo silakan. Astaga. Bagus sungguh, suara pedang yang bagus. Kalau begitu Kak Jin, tunggu sampai tuan itu datang menemuiku. Aku akan memintanya menilainya segera. Setelah kita tahu berapa nilai barang ini, aku akan segera mengembalikan uang itu padamu. Omong kosong, kau berutang uang padaku. Tidak, sekarang pedang ini milikku. Kak Jin, kau pasti bercanda. Aku bersusah payah mendapatkan pedang ini. Berikan padaku dulu. Ini milikku. Berikan padaku. Lepaskan, jauhkan tanganmu. Apa yang kalian perdebatkan? Kau sudah datang, Paman Shang. Paman, kedatanganmu tepat sekali. Tolong cepat bantu aku melihatnya. Berapa nilai barang ini? Silakan lihat. Bau darah. Niat membunuh yang begitu kuat. Niat membunuh.
Niat membunuh apa, Paman Shang? Kau terlalu banyak membaca novel Jepang. Katakan saja langsung padaku, berapa nilai pedang ini? Apakah pedang ini milikmu? Mengenai pedang ini, diam. Tidak. Aturan rumah lelangmu, bukan kan? Hanya untuk menilai. Terlepas dari siapa klaimnya. Ya benar. Ada aturan seperti itu. Tapi ini bukan pedang biasa. Pemiliknya jelas bukan manusia biasa. Tuan, penglihatanmu sungguh tajam. Ya, kau benar. Pemilik ini memang bukan manusia biasa. Dia cukup manusia biasa sebenarnya. Karena dia adalah seorang pengemis. Apa kau tahu itu? Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Katakan saja padaku tentang pedang ini. Berapa nilainya? Cepat, cepatlah. Dinasti pedang ini sulit ditentukan. Kalau begitu tunggu sebentar berdua. Aku akan pergi dan mengundang direktur segera. Direktur. Bahkan sang guru tidak bisa memecahkannya. Biar aku katakan sesuatu. Jika ahli itu, setelah tiba, mengatakan pedang ini sangat berharga, kamu tidak boleh menyimpannya sendiri. Tentu saja tidak. Aku mengenalimu. Bukankah ini direktur show dari grup One Man? Aku kenal orang ini. Anda adalah direktur. Ini juga milikku. Mengenai pedang ini, benar. Tolong periksa dengan saksama. Bicaralah. Dari mana pedang ini berasal? Bukankah sudah kukatakan padamu? Anda hanya perlu menilainya. Ya, kami hanya menangani penilaian. Tapi ada satu jenis barang yang tidak berani kami tangani. Itu adalah pusaka suci milik kekaisaran. Pusaka suci kekaisaran. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Pedang ini milik seseorang dari kekaisaran. Tokoh penting ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika kalian tidak menjelaskan dengan jujur, aku khawatir kalian akan mendatangkan bencana yang fatal. Bencana, bukan aku. Itu dia. Maksudmu aku. Itu dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika Anda ingin bertanya, tanyakan saja padanya. Kakak Jin, permisi. Kakak Jin, Anda mau kemana? Anda tidak bisa pergi sekarang, Kakak Jin. Bicaralah, milik siapa ini? Pedang ini. Sekarang milikku. Milikmu. Benar. Direktur Xiao, biar saya jujur pada Anda. Sebenarnya pedang ini sebelumnya milik seorang pengemis bau. Mengenai dia dan putriku berada dalam hubungan pacaran. Tapi mereka sudah putus sekarang. Begini pengemis bau itu. Tinggal di rumahku untuk waktu yang lama menumpang gratis. Dia tidak membayar sepeser pun uang sewa. Jadi pedang ini diambil sebagai pembayaran sewanya. Benar. Kalau begitu, ambil kembali pedang ini. Aku akan memberimu tambahan 10 juta. Jika itu tidak cukup, datanglah lagi untuk meminta lebih. Apa? 10 juta. Kamu bicara jujur. Itu benar. Tapi aku punya satu syarat. Ambil kembali pedang ini dan kembalikan padanya. Di masa depan, ketika Anda membutuhkan uang, Anda bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Direktur Xiao, Anda sama sekali tidak boleh bercanda dengan saya seperti ini. Saya adalah orang yang penakut. Maksud saya adalah, pedang ini sudah dibawa ke sini. Jadi pedang ini harus tetap digadaikan di sini pada Anda terlebih dahulu. Kalau tidak, saya tidak akan berani mengambil uang itu. Aku tidak bercanda. The film was translated and narrated by Anda bisa mengambil NVIDIA. uang di sini kapan saja di masa depan. Anda bisa mengambil sebanyak yang Anda mau. Ambil kembali pedang ini. Tapi aku juga berharap bahwa Anda dapat memperlakukan pemilik pedang ini dengan baik. Direktur Xiao, apa yang Anda katakan? Anda sama sekali tidak boleh menyesalinya.
Itu benar-benar mengikat. Baiklah. Wing Yeo sempurna. Di mana Li Jiangfan? Sudah hilang. Sudah pergi. Pengemis ini, mengapa dia terburu-buru sekali? Kenapa kau di sini? Raja. Hari ini, aku melihat pedang Dewa Perang. Jadi aku menduga Anda mungkin membutuhkan ini. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Siapakah Zhou Tianhe? Patriark klan besar Jianghai. Semua orang tunduk saat melihatnya. Dia benar-benar berlutut di hadapan Li Jiangfan. Tampaknya mengadopsi Bai Mengyao saat itu. Benar-benar keputusan yang tepat. Memiliki pendukung misterius itu. Dan sekarang ada Li Jiangfan. Aku sarjana tua ini pasti akan makmur. Li Jiangfan. Jiangfan. Mengapa kamu bersembunyi di sini? Aku susah payah mencarimu. Ini lihat. Ini barang-barangmu. Aku sengaja membawanya ke sini untukmu. Ayo cepat pulang. Rumah. Benar. Kau tidak tahu. Putriku. Mengyao dia tidak tega berpisah denganmu. Setelah kau pergi, dia bahkan menangis. Sebagai seorang ayah, melihatnya begitu mana mungkin aku tak sedih. Benarkah? Dia sedang mengemasi barangmu. Saat mengemas, dia melihat akta pernikahanmu. Pada saat itu dia menangis dengan sangat sedih. Di hatiku rasanya. Surat nikah. Ayo pergi. Baiklah. Pergilah, Jiangfan. Ayo kita pulang. Paman Bai, Anda bilang ingin bertemu saya. Jiangfan, kemari. Duduklah. Apa kabar, sudah sarapan? Mau makan sesuatu? Saya baru saja makan. Benar. Sebenarnya alasan saya meminta kamu datang hari ini. Saya butuh bantuanmu untuk mengurus sesuatu. Tunggu sebentar. Saya akan mentransfer sejumlah uang kepadamu. Hari ini adalah ulang tahun kepala keluarga kita. Tepatnya pesta ulang tahun kakek Mengyao. Itu akan diadakan malam ini. Sedangkan kamu, pergilah pilih 2 hadiah yang layak. Dan kirimkan ke keluarga mereka. Bukankah Bai Hao Tian akan pergi? Anak itu Hao Tian. Jika sifat keras kepalanya kambuh, tidak ada yang bisa membujuknya. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi bersama Mengyao dulu. Saya akan mencoba membujuknya. Dan berusaha datang belakangan. Baiklah. Silakan makan lebih banyak. Jiangfan. Jika uangnya tidak cukup, katakan saja. Saya punya uang sekarang. Baiklah. Semuanya berdiri tegak sebentar. Mereka semua adalah tamu terhormat. Halo Direktur Liu. Kamu di sini. Kakek pasti akan senang. Aku tidak akan bicara lebih banyak, Kakak Liu. Cepatlah. Kakak. Kakak, Ting-ting, kamu di sini. Ini pasti pacarmu Dongsheng. ini sepupu saya Baby Xiang. Halo sepupu. Halo. Kak BMW ku lebih dari 500.000. Dong Xiang membelikannya untukku. Kakak ipar murah hati. Keluarga Anda bergerak di bidang industri apa? Keluarga saya bergerak di bisnis peternakan. Mengenai aset, kami hanya beberapa ratus juta. Kak, kamu harus memperlakukan Dongsheng dengan baik.
Dia menjalankan bisnis yang nyata. Asetnya dibandingkan dengan kami yang berdagang jauh lebih besar. Saya tahu kakak. Benar kakak. Saya dengar sampah itu memukulmu. Apakah itu benar? Ya. Hanya menyebut sampah itu membuatku marah. Setelah bisnis perusahaanku membaik, dan aku tidak lagi dibatasi olehnya, aku pasti akan mengumpulkan sekelompok orang dan menghancurkannya. Menantu laki-laki yang tidak berguna. Berani-beraninya begitu merajalela. Kakak kumpulkan orang untuk menghadapinya. Jika kamu butuh uang, saya akan mendukungmu dengan 200.000. Anggap saja ini sebagai sedikit perhatian dari saya. Sekarang ini baru kakak ipar yang baik. Tidak seperti sampah itu. Hanya menyebutnya saja membuatku geram. Bicara tentang sampah itu, sampahnya datang. Kakakku sayang. Mengapa kamu masih mengendarai The sepeda film was listrik? translated Kamu lulusan universitas and bergengsi narrated bukan? by M-Media. Setelah bekerja bertahun-tahun. Bagaimana kamu bahkan tidak mampu membeli mobil? Aku akan membelinya nanti. Apakah kita masih harus menunggu sampai nanti? Saya yang lulus dari universitas kelas 2, sudah punya mobil sendiri. BMW. Ini mobilmu. Itu adalah aset atas nama saya. Harganya cuma sedikit di atas 500.000. Pacar saya membelikannya untuk saya. Kamu juga harus meminta suamimu membelikanmu satu. Meminta sampah ini untuk membeli mobil. Sama seperti meminta ayam jantan bertelur. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lakukan. Halo, Kakak Li ini, aku Xiao Tianhei. Saya baru saja membeli mobil mewah spesifikasi tertinggi. Bukankah terakhir kali saya melihat kakak Li? Bukankah tidak nyaman bagi Anda jika tidak memiliki mobil harian? Saya ingin menghadiahkan satu untuk Anda. baiklah aku akan mengirimkan lokasinya. Kirimkan. Baiklah kakak Li. Kebetulan saya tidak jauh dari tempat Anda. Saya akan segera membawanya. Apa diantar ke sini? Saya dengar, menantu laki-laki paman keduanya cuma pakai barang murah beli online. Apa pakaian online yang dia beli sudah sampai? Dia mungkin meminta kurir mengirimkannya kepadanya. Kakak ipar Anda benar sekali. Dia biasanya pakai baju murah dari lapak jalanan harganya puluhan yuan. Itu benar-benar mungkin. Itu adalah pakaian yang dia beli secara online yang sudah tiba. Benar-benar tidak berguna. Dia hanya pantas memakai pakaian murahan. Beberapa orang berpakaian bagus. Tapi mereka hanya suka pamer. Apakah kamu melihat mobil kakakku? Apa kamu punya satu? Mengapa kamu tidak membelikan satu untuk istrimu juga? Yang kamu lakukan hanyalah bicara besar. Pergi. Tunggu sebentar. Mobilnya sudah dalam perjalanan. Panggilan tadi dari petugas pengiriman. Itu Porsche spesifikasi tertinggi. Seharusnya segera tiba. Aku tidak salah dengarkan. Seseorang mengantarkan mobil kepadanya. Berhentilah berpura-pura. Jika kamu tidak mampu katakan saja, apakah berpura-pura itu menyenangkan? Jika mobilnya tidak tiba nanti, kamu akan sangat menanggung malu. Saya kira dia beli online. Mobil mainan mewah spek tertinggi yang dia beli online sudah sampai. Dan dia meminta kurir mengirimkannya. Kakak Li kunci mobilnya. Benarkah ada yang mengantarkan mobil ke orang tak berguna itu? Siapa yang kamu sebut tidak berguna? Sobat jangan salah paham. Pacar saya tidak memanggil Anda sampah. Dia memanggilnya sampah. Hak apa yang Anda miliki untuk memukul seseorang? Karena saya adalah Xiao Tianhei. Dia adalah kakak Li saya, Xiao Tianhei. Biar saya beritahu Anda. Saya datang dari ibu kota provinsi. Saya menjalankan bisnis industri nyata di sini. Dia adalah direktur grup One Meng. Minta maaf kepada kakak Li saya. Saya minta maaf kakak Li. Saya seharusnya tidak mempermalukan Anda. Lebih keras. Saya minta maaf kakak Li. Saya seharusnya tidak mempermalukan Anda. Lupakan saja. Sampah seperti ini tidak pantas berbicara denganku. The Suruh film dia was pergi. translated and narrated by M-Media.
Nona Bai, tolong lihatlah mobil ini. Apakah Anda menyukainya? Ini adalah hadiah untuk Anda. Untukku. Tidak. Tidak. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Ini tidak mahal, hanya lebih dari 1 juta. Aku khawatir, hadiah ini terlalu sederhana untukmu. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Tolong ambil kembali. Kalau begitu, Anda tidak menginginkannya, dan saya tidak bisa mengendarainya kembali. Dan mengembalikannya bahkan lebih tidak mungkin. Hancurkan saja. Mang Yao. Ini adalah tanda terima kasih kecil dari Tianhe. Tolong terima ini. Kenapa kau memberiku mobil? Kakak Li sangat membantu saya beberapa hari yang lalu. Jadi saya datang ke sini untuk menyampaikan rasa terima kasih saya. Kalau begitu aku akan menerimanya atas nama Li Jiangfan. Terima kasih Direktur Show. Bukan apa-apa. Jika tidak ada yang lain, kamu harus kembali dulu. Ya. Selamat ulang tahun kakek. Kakak. Ini PCU kuda hitam yang kubeli mahal. Khusus untuk menghormati Anda. Bagus. Kakak. Ini patung dewa kekayaan lengkap yang khusus kupesan untukmu. Semoga Anda mendapatkan kekayaan berlimpah. Bagus. Terima kasih. Terlalu boros. Pengemis itu. Bukankah kamu cukup mampu? Baru saja di lantai bawah, kamu bahkan mengambil 2 pengikut generasi kedua kaya. Hadiah macam apa yang kamu bawa? Tuan tua, selamat ulang tahun. Au perhatian. Kakak. Buka dan lihatlah. Buka. Baiklah. Kalau begitu mari kita buka. Patung Buddha berlapis emas. Kakak lihat hadiah ini tak ternilai harganya. Ini adalah hal yang paling cocok untuk dijadikan hadiah. Ini. Li Jingfen, dari mana kamu mendapatkan patung Buddha berlapis emas ini? Itu tidak palsu kan? Aku mengambilnya di pasar barang antik. Kalau begitu kau, berapa banyak yang kau habiskan untuk mendapatkannya? Tidak banyak. Tapi juga tidak sedikit. Kamu tidak menghabiskan hanya beberapa ratus yuan dan membeli yang palsu kan? Kamu terlalu malu untuk mengatakannya kan? Tidak, tidak, tidak. Patung Buddha ini bernilai jauh lebih dari beberapa ratus yuan. The film was translated Harganya setidaknya and lebih dari 1 narrated juta. by M Media. Lebih dari 1 juta. Kami telah menyita olah ini. Memberi Anda waktu. Cepatlah keluar. Kalau tidak jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Sobat, kamu berada di lingkaran apa? Siapa Anda? Berani memanggil saya teman Anda? Enya. Ini. Kakak. Ini. Aulawan Show. Kami memesannya 2 hari yang lalu. Jika kamu sekarang, kita harus pindah kemana? Saya tidak peduli kemana Anda pindah. Saya hanya memberi Anda 10 menit. Siapapun yang masih tersisa di sini setelah 10 menit, kakinya akan dipatahkan. Itu. Apakah Anda kakak Liu? Siapa Anda? Saya dari keluarga Liu di ibu kota provinsi. Kedua keluarga kita pernah berbisnis sebelumnya. Putra dari keluarga tua Liu. Kakak Liu, bisakah Anda memberi saya sedikit muka? Muka ini. Saya benar-benar tidak bisa memberikannya kepada Anda. Seseorang menyukai nama Aulawan Show. Dan khusus minta meja utama dipindah ke Aulawan Show. Anda, suruh mereka pindah dengan cepat. Kalau tidak, jika atasan menuntut tanggung jawab kita, saya akan berada dalam masalah besar. Anda tidak akan bisa menanggung akibatnya. Kakak. Seseorang yang bahkan Tuan Liu tidak berani provokasi. Secara khusus meminta tempat ini. Orang itu benar-benar seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Kakak. Mungkin kita harus pergi. Baiklah. Kalau begitu kita akan pindah ke lokasi lain.
Tunggu. Li Jiangfan, apa yang kau lakukan? Kita akan makan di sini saja. Tuan tua silakan duduk. Apa kau gila? Selama kamu mau. Aku bisa mengusirnya. Kamu bisa makan dimanapun kamu mau. Apa yang Anda katakan? Mengusir saya? Ya kakak Liu, dia baru saja mengatakan itu. Itu persis seperti yang dia katakan. Saya bisa menjaminnya. Ya, kakak Liu mendengar semuanya. Bukan kalian. Ya aku mengatakan itu. Anda ingin mengusir saya begitu? Apakah Anda yakin saya bisa membunuh Anda? Aku tidak percaya. Aku tidak hanya akan mengusirmu dari Wan Hao. Aku juga akan memastikan pengaruh keluarga Liumu lenyap dari Jiang Hai selamanya.